Pemirsa, PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk atau BEX telah menetapkan harga pelaksanaan Raikisu sebesar Rp77 per saham. Emiten berkode saham BEX ini akan menerbitkan sebanyak-banyaknya 23,39 miliar saham baru seri C dengan nominal Rp50 per saham. PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk menetapkan harga pelaksanaan right issue sebesar Rp77 per saham. Perseroan akan menerbitkan sebanyak-banyaknya 23,39 miliar saham baru seri C dengan nominal Rp50 per saham. Dengan harga pelaksanaan tersebut, total dana yang berpotensi diraih dari hasil right issue mencapai Rp1,8 triliun. Dalam keterangan resmi perusahaan, Direktur Utama Bank Banten, Agus Syabarudin menyatakan dana yang diraih dari aksi korporasi ini akan digunakan untuk ekspansi bisnis, khususnya untuk penyaluran kredit sekitar 65% serta penguatan struktur keuangan sekitar 35%. Agus menambahkan jika saham baru yang ditawarkan dalam right issue tidak seluruhnya diambil oleh pemegang saham atau pemegang hak memesan efek terlebih dahulu atau HMETD, maka sisanya akan dialokasikan kepada pemegang saham lainnya yang melakukan pemesanan lebih dari haknya. Kedepan pemerintah Provinsi Banten akan menjadi pengendali Bank Banten secara langsung melalui rencana pemisah BDP ini dengan PT Banten Global Development atau BGD. Melalui pemisahan ini, emiten berkode saham BEKS ini berkomitmen untuk terus berupaya menjadi bank kebanggaan masyarakat Banten. Dari Jakarta, Tim Liputan, IDEX Channel. Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama kami di Marga Review, dan di segmen ini kita akan bahas topik yang berbeda. Bank Banten Raikisu, investor sudah siap beli. Saat ini kami sudah terhubung melalui Zoom bersama dengan Bapak Agus Syabarudin, Direktur Utama Bank Banten. Kita akan langsung sapa saja. Pak Agus, selamat pagi menjelang siang, Pak. Kabar. Kabar baik, Pak Agus. Terima kasih sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Pak Agus, untuk mendukung ekspansi bisnis, Bank Banten melakukan Raikisu, Pak. Bagaimana progres dari rencana Raikisu ini? Ya, secara teknis ya semua proses sudah kita lakukan, dan kemudian juga banyak sekali para investor yang ingin masuk. Ya, cuma memang pada saat proses untuk memasukkan prospektus kepada OJK itu waktunya memang mepet ya, karena akhirnya banyak sekali para investor itu yang kemungkinan tidak masuk di dalam PUT 7 ini, tapi kemudian di PUT 8 nanti akan masuknya. Namun demikian, sampai saat ini kami juga masih cukup optimis karena banyak sekali investor-investor konsorsium ya yang sudah menginginkan segera masuk di PUT 7 ini, meskipun bukan statusnya sebagai pembeli siaga, namun mereka itu sudah secara serius mempersiapkan alokasi dananya kepada kami. Tinggal masalah teknikal administrasi saja yang mudah-mudahan sesuai dengan target waktu yang kita harapkan ini, 23,3 miliar lembar saham ini berhasil kita jual, karena kami berharap sekali potensi Bank Banten ke depan itu bisa dinikmati oleh para investor sekalian, ya, baik itu dari pemerintah daerah maupun juga dari para konsorsium dan maupun investor-investor retail. Harga kami ya masih sangat reasonable untuk bisa terus berkembang. Jadi potensial upside-nya masih cukup besar ke depan. Masih. Baik, Pak Agus, kenapa Bank Banten tertarik melakukan Raikisu, Pak? Terutama dalam mencari sumber pendanaan untuk melakukan ekspansi, Pak Agus. Ya, pertama kami sebagai bank yang juga harus memperhatikan ketentuan-ketentuan dari regulator. Di antaranya kami juga sudah menetapkan salah satu grand strategi kami, yaitu memperkuat sisi permodalan dan juga likuiditas. Ya. Oleh karenanya, right issue ini adalah merupakan salah satu cara kami untuk bisa mendapatkan tambahan modal inti kami, dan kemudian juga dengan demikian kami bisa terus melangsungkan rencana ekspansi bisnis kita. Ya, rencana ekspansi bisnis kami itu ya tentunya yang seperti yang tadi sudah saya sampaikan, bagaimana kami ini bisa terus mengupayakan Bank Banten ini menjadi lokomotif pemberdayaan masyarakat Banten, ya, dan juga dalam upaya pemulihan ekonomi nasional yang dimulai dari pemerintah Banten ini. Ya, saya kira
hal itu yang memotivasi mendasari kami untuk terus mengupayakan bagaimana penguatan permodalan ini bisa kita lakukan. Ya, karena kami punya rencana bisnis ke depan yang semakin bagus lagi, dan kami sudah mempersiapkan diri dalam 4 milestone, ya, seperti yang sering juga saya sampaikan dalam beberapa kesempatan, bahwa fase tahun ini adalah merupakan foundation building, bagaimana kami mempersiapkan segala infrastrukturnya untuk kita siap menjadi market leader di 2024. Di 2022 kami akan lakukan akselerasi untuk pertumbuhan, dan kemudian di 2023 kami akan terus menjaga pertumbuhan itu dengan baik, sehingga akhirnya upaya kami untuk mencapai market leader di 2024 itu menjadi sebuah keniscayaan. Baik. Terima kasih. Harga yang ditawarkan Pak Agus dalam Rakisu kali ini, dan berapa banyak total saham baru yang ditawarkan perseroan, kemudian jumlah dana yang didapatkan nantinya? Ya, kami masih terus optimis ya, karena proses untuk right issue ini masih berjalan ya. Tanggal 14 ini adalah merupakan hari pertama exercise date-nya. Kemudian juga sampai hari ini juga banyak sekali para konsorsium yang menyatakan diri untuk segera masuk, bahkan sudah ada yang mempersiapkan alokasi dananya. Namun demikian ya, memang dari sisi teknikal dan timing ya, karena kita semua ada waktu yang sudah disampaikan di dalam prospektus yang harus kita kejar, dan kemudian juga untuk bisa menerbitkan right issue itu kami juga harus mempersiapkan RUPS terlebih dahulu. Jadi untuk yang right issue PUT 7 ini ya, itu kan adalah merupakan keputusan dari rapat umum pemegang saham tahun lalu ya, dan kemudian nanti kami juga akan segera mengadakan RUPS di tahun 2022 untuk mempersiapkan juga PUT yang ke-8 ya. Saya kira itu, Mas. Baik, sudah ada gambaran Pak berapa dana yang didapatkan nantinya dengan kegiatan Rakisu ini? Lebih kurang Pak Agus? Ya, sebetulnya sih dari sisi optimisme ya, ada beberapa grup yang sudah mempersiapkan dananya sampai bahkan 1,8 triliun ya secara keseluruhan. Ya, namun demikian tentunya semua itu adalah harus mengikuti prosedur dan administratif. Nah, harapan kami mudah-mudahan timingnya pas nih ya. Timingnya pas, jadi artinya target dari upaya kami mencapai 1,8 triliun itu bisa tercapai. Tentunya juga di samping dari konsorsium tersebut, harapan kami para existing pemegang saham, baik itu retail maupun perseroan dan kemudian juga institusi lainnya, itu juga dapat melakukan hak membeli efek terlebih dahulu itu dieksekusi gitu ya. Jadi harapan kami sih ya semuanya bisa dicapai begitu Pak. Terima kasih. Baik, Pak Agus, sampai sejauh ini bagaimana respon dari investor Pak terkait dengan aksi korporasi ini? Tadi pun juga sempat Anda singgung beberapa sudah berminat cukup tinggi begitu terkait dengan pelaksanaan Rakisu dari Bank Banten ini. Ya, ketertarikan mereka kepada Bank Banten ini pertama ya, kalau dilihat dari sisi potensi wilayahnya, Banten itu punya potensi yang sangat menjanjikan sekali dari sisi pengembangan ekonominya ya. Kemudian dari sisi pricing sendiri ya, dibandingkan dengan peer groupnya yang ada, yaitu BPD seluruh Indonesia itu cuma ada 3 yang sudah go public, yaitu BJBR, BJTM, dan kemudian BEX. Harga dari BEX ini masih di bawah ya, masih kita tawarkan harga right issue ini kan Rp77 per lembar saham. Ya. Artinya masih jauh sekali, sehingga potensi bagi para investor untuk bisa menikmati keuntungan itu menjadi cukup besar. Di samping kami juga sudah punya rencana fundamental untuk meningkatkan kinerja dari BEX itu sendiri. Terima kasih. Baik, dan antusias dari investor juga sudah terlihat Pak Agus. Mungkin ada waiting list tidak Pak dalam hal ini Pak Agus? Ya, mungkin saya bisa sampaikan sebagaimana juga yang sudah beredar ya. Ada konsorsium dari Reliance ya, itu menunjukkan keseriusannya. Hanya memang sekali lagi masalah timing aja nih. Waktunya mepet gitu ya. Nah, apakah mereka bisa masuk di PUT 7 ini, atau kalau tidak sempat ya mungkin di PUT yang berikutnya, PUT 8 ya. Namun demikian keseriusan mereka ini sudah kita terus kembangkan ya. Di antaranya upaya-upaya kami untuk menciptakan reciprocal bisnis dengan konsorsium tersebut juga terus kita jalin, sehingga akhirnya juga bisa nanti sambil jalan mereka juga bisa memasukkan dananya itu untuk memperkuat dari modal Bank Banten itu sendiri. Ya. Dan di samping itu juga ada beberapa grup-grup lain lah ya, yang tidak mungkin
saya sebutkan satu persatu, tapi paling tidak tadi dari konsorsium Reliant dan kemudian ada lagi grupnya MKA di Jogja itu juga memiliki keseriusannya, bahkan juga ada dari Ormas juga menunjukkan keseriusannya, dan banyak hal yang sedang dalam proses ya. Namun demikian mudah-mudahan harapan kami di PUT 7 ini tetap bisa tercapai upaya kami menjual 23,3 miliar lembar saham tersebut. Baik.